Halo semuanya, selamat datang di podcast Bidik, bincang informasi dan diskusi di episode yang sangat spesial. Wah, seneng banget ya rasanya Hema bisa kembali untuk menemani kalian dalam podcast hari ini. Dan bersama aku Hema yang akan menjadi host podcast pada episode kali ini. Nah teman-teman, mengingat beberapa hari yang lalu kita itu memperingati Hari Anak Nasional, dan fun fact-nya, ada salah satu komunitas ataupun organisasi bernama FADNUT atau Forum Anak Daerah Kecamatan Denpasar Utara yang menyelenggarakan suatu kegiatan bernama Gemini. Nah, untuk berbincang itu lebih lanjut, kita telah menghadirkan dua narasumber yang akan mendidik ataupun sharing-sharing informasi terkait perjalanan mereka selama mereka menyelenggarakan kegiatan Gemini itu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut kakak-kakaknya. Halo kakak-kakak semuanya. Halo. Wow, apa kabar nih hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin bisa perkenalan diri dulu biar sobat-sobat bidik itu tahu sebenarnya kita ini undang siapa sih. Halo Sobat Bidik, perkenalkan aku Rikoma Intan Akademi Kehidupan selaku Ketua Panitia Program Gemini. Halo Sobat Bidik, perkenalkan aku Putra Roya Pranisarya Putri, akrab dipanggil Aurel, selaku Wakil Ketua Panitia dari kegiatan Gemini. Wah, udah nggak salah lagi ya, kita telah menghadirkan ketua panitia dan juga wakil ketua panitia dari kegiatan itu. Masih kerasa nggak capeknya atau euforianya deh? Kalau euforianya sih masih banget ya. Soalnya juga ini kan program yang kita tunggu-tunggu ya, Rel ya. Wow, oke, karena berhubung euforianya ini masih ada di dalam dirinya, langsung aja nih kita ke topik pembahasan. Nah, seperti yang sudah Hema bilang tadi, Gemini. Sebenarnya Gemini itu apa sih? Dan itu awal mulanya itu nama Gemini itu dari apa? Oke, jadi Gemini itu merupakan gema ekspresi melalui kreasi seni. Oh, oke. Nah, kalau ditanya kenapa sih kita ngambil nama Gemini? Karena kebetulan di Hari Anak tahun 2026 ini kita mengambil tema modernisasi. Nah, selain itu juga di kegiatan Gemini ini juga kita tuh mengambil dari background seni. Oke. Dan makanya kenapa nama gema ekspresi melalui kreasi seni itu ya karena kita mau memberikan anak-anak dari pasar itu supaya bisa mengekspresikan dirinya melalui seni. Oh, wow, itu sangat-sangat menginspirasi ya, karena kita ketahui bahwa sekarang itu adalah era modernisasi. Jadi tema modernitas itu sangatlah ini masuk akal ya di kegiatan ini. Nah, persiapan Gemini ini tuh tentunya pasti sangat lama ya untuk menyukseskan acara itu. Kira-kira berapa lama persiapannya? Kurang lebih kita itu udah persiapin kegiatan ini itu sekitar 2-3 bulan. Kita udah mulai ngomongin tentang kegiatan Gemini itu di bulan April, yang kita lanjutin untuk membentuk panitianya itu di bulan Mei. Oke, kurang lebih berapa bulan itu ya? Ada sekitar 3 bulan. 3 bulan. 4 bulanan. Ya. Oke. Nah, saat kalian mempersiapkan itu, bagian apa sih yang paling banyak memakan waktu? Jujur kita paling banyak memakan waktu itu di saat diskusi sih. Hmm. Karena kan diskusi nggak bisa sekali 2 kali. Betul. Kita tuh harus benar-benar merancang itu supaya gimana caranya Gemini ini tuh menjadi kegiatan yang benar-benar bermanfaat buat anak-anak gitu. Oke. Nah, kalau semisal saat diskusi nih, ada yang berbeda pendapat, kira-kira kalian sebagai ketua dan wakil ketua panitia itu gimana sih caranya untuk menanggapi hal tersebut? Tentunya kita itu pasti melaksanakan musyawarah ya, Betul. sesuai dengan Pancasila kita juga. Mm-mm. Itu kita melaksanakan musyawarah, voting juga tentunya, dan menjalankan keputusan berdasarkan hasil musyawarah yang kita lakukan. Mana yang paling banyak dipilih oleh anggota dan juga panitia Gemini itu yang akan kita laksanakan. Tentunya dengan berbagai pertimbangan yang sudah masuk sesuai dengan kriteria. Oke, jadinya itu adalah hasil dari sama-sama gitu ya, bukan dari satu orang saja. Nah, di Gemini ini ada berapa lomba aja? Jadi untuk di Gemini tahun itu kita
melaksanakan 2 lomba, ada lomba modern dance dan juga lomba melukis. Oke, untuk lomba melukis itu kita nargetin itu siswa-siswa SMP sederajat. Sedangkan untuk lomba dance itu kita nargetin siswa SMP dan SMA sederajat. Oh, oke. Untuk target peserta itu apakah ada di setiap lomba-lomba itu? Tentunya yang namanya lomba pasti kita menargetkan peserta ya supaya ramai. Untuk di lomba melukis kita menargetkan sekitar 20 orang dan astungkaranya kita mencapai melebihi dari target sampai 25 orang ya Rel ya. Wow, oke. Terus di lomba modern dance kita targetin di 5 tim dan untungnya juga kita nyampe target dan melebihi lagi dikit jadi 6 tim. Wow, untungnya ya semuanya bagus-bagus. Dan sebenarnya ini di kedua kan ada lomba modern dance dan juga lomba melukis. Lomba apa sih yang paling kalian tunggu-tunggu? Tentunya dari kita panitia itu menunggu kedua lombanya ya. Karena kan kita sangat antusias dan sangat mempersiapkan kedua lomba itu dalam kelangsungan event Gemini ini. Jadi untuk dari kita panitia itu sangat menunggu-nunggu berlangsungnya dua lomba itu. Karena kebetulan lomba modern dance juga sekalian puncak nih ya, jadi kayak kita menunggu-nunggu banget nih buat lomba modern dance ya, karena juga kita buat menutup acara Gemini itu juga sekalian. Wah, artinya puncak tuh lebih euforia tuh lebih kerasa gitu ya. Itu kalau boleh tahu gimana tempat di setiap lomba itu di mana aja dia diselenggarain? Kalau untuk lomba melukis kita ikut di kantor camat dan pasar utara, tepatnya di lantai 3 di ruang rapatnya. Dan untuk lomba modern dance kita melaksanakan di Amphitheater Living World. Wow, The Living World ya, karena itu pas banget juga di Denpasar ya. Iya. Oke, nah kalian kan sebagai ketua panitia dan juga wakil ketua panitia, pastinya kalian juga akan merancang sebuah divisi-divisi. Jadi kalian akan bagi-bagi tugas tersebut. Nah, selama persiapan itu kalian tahu nggak divisi apa yang paling sibuk dalam mempersiapkan kegiatan itu? Kalau sibuk atau enggaknya itu tergantung porsi mereka masing-masing. Karena kan setiap tugas itu berbeda-beda ya. Betul. Tapi kalau dari aku overall, karena aku sering banget reviewan di PDD, kayaknya komentator di PDD. Oke. Nah, aku juga sama ya PDD karena dia ngurusin banyak banget hal. Di samping itu juga si PDD ini kan nge-handle sebelum dan juga saat berlangsungnya acara, mulai dari dokumentasi, terus background videotron dan lain-lain, poster di IG, itu semuanya hampir dikerjakan oleh PDD semua. Jadi kalau sibuk atau enggaknya, mungkin semua divisi itu sibuk dan sangat berarti ya kerjanya dalam berlangsungnya pandemi ini. Tapi untuk yang paling sibuk sih dari kita mungkin ada di PDD ya. Oke. Revisian dan mereka tuh juga masih kerja setelah acara gitu untuk ngedit. Sebelum sampai ngedit ya sampai sekarang. Duh, PDD tuh. Emang oke, untuk dari sudut pandang kalian nih, gimana sih kalian bisa untuk komunikasi itu, untuk menjaga komunikasi antar panitia itu agar terciptanya lah komunikasi yang baik? Bagaimana? Pastinya supaya komunikasi kita tuh berjalan dengan baik, kita harus menghargai banget sama lawan bicara kita ya. Kita harus bilang makasih, maaf, tolong, supaya kayak kita yang minta tolong dan mereka yang nolong itu sama-sama enak gitu. Betul. Kita juga mengusahakan untuk tidak menyentuh kata-kata yang sekiranya bisa menyakiti hati itu. Dan itu kan kita juga setiap ada masalah, tentunya kita pasti akan berdiskusi, merangkul mereka, mengeluarkan pendapat, kita menerima juga pendapat dari mereka. Dan tentunya dalam pelaksanaan tersebut kan juga ada sedikit masalah ya. Betul. Tapi dengan dilaksanakan diskusi itu, pastinya kita bisa menyelesaikan masalahnya itu bersama-sama dan mencapai solusi yang kita inginkan juga. Nah itu ya teman-teman, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting dalam menyukseskan suatu acara, karena komunikasinya jelek juga pasti hasilnya juga belum tentu bagus. Betul. Nah pastinya kan ada pengalaman yang tidak akan pernah kalian lupakan selama persiapan ataupun saat hari H. Itu kira-kira apa? Karena ini adalah kali pertama aku menjadi ketua panitia, menurutku
ini sangat kesan banget untuk aku karena ini first time Kak, buat aku untuk menjadi seorang pemimpin ya. Dan kebetulan juga kan Indonesia itu 2027 target menjadi generasi emas ya. Dan semoga teman-teman yang lain juga bisa punya kesempatan untuk menjadi pemimpin seperti kita. Oke. Ya, kalau dari aku sendiri, pengalaman yang tak terlupakan itu adalah bagaimana cara kita menghandle kerjanya panitia dan anggota di event dunia tersebut. Selain itu juga, ini kan first time ya Forum Anak Kecamatan dan Pasar Utara itu bisa melangsungkan event di Living Board, di mana itu merupakan tempat yang ramai dan lumayan terkenal juga. Jadi dari aku itu sih yang paling terkesan, yang paling membekas di hati aku. Iya, jujur karena ini adalah pertama kali kalian menjadi inti dari panitia itu pastinya akan bangga ya, merasa bangga karena Mas Tungkara juga akan sukses acaranya. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Itu adalah apa sih harapan terbesar kalian untuk Gemini ini? Kalau dari aku berharap sekolah Gemini ini menjadi tempat untuk anak-anak kota dan pasar, terutamanya dan Pasar Utara menjadi ajang bagi mereka untuk menyampaikan ekspresi dan minat bakat mereka. Oke. Dari aku, semoga Gemini itu dapat diingat oleh kita dari panitia maupun dari peserta yang sudah ikut di event Gemini. Serta event Gemini ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi bagaimana kedepannya event-event yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Forum Anak Kecamatan dan Pasar Utara. Oke, jadi itu adalah harapan terbesar dari kakak-kakak panitia yang sangat melekat ya di hati. Nah teman-teman, gak kerasa ya kita sudah ada di penghujung episode hari ini. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang telah hadir untuk mengisi podcast kita hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada sobat-sobat Bidik yang telah antusias untuk menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga dari kakak-kakak Forum Anak Daerah Kecamatan dan Pasar Utara ini kalian bisa merasa terinspirasi untuk mengembangkan bakat-bakat ataupun kreativitas kalian di suatu kegiatan nantinya. Semoga Forum Anak Daerah Kecamatan dan Pasar Utara bisa selalu sukses untuk menjadi wadah yang menginspirasi, selalu berkarya dan mengembangkan kreasi anak-anak di Denpasar Utara. Baik teman-teman, itulah tadi kita sudah sharing-sharing informasi tentang kegiatan Gemini, Gema Ekspresi melalui kreasi seni. Ini Bidik dan saya Hema pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!